Pemirsa, waspada puncak ledakan COVID-19 diprediksi terjadi pada Juli 2021. Meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta masuk kategori genting COVID-19, di mana 24.000 lebih kasus aktif COVID-19 berada di wilayah DKI Jakarta. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus bersatu memerangi pandemi COVID-19 demi keselamatan bersama. Lalu apa penyebab melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia dan bagaimana antisipasi yang tepat meredam lonjakan angka COVID-19? Informasi selengkapnya pemirsa kami sajikan dalam laporan khas Floganza bersama Bayu Pradana. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Bukan hanya jumlah kasus COVID-19 saja, tapi juga jumlah dari zona merah yang ada di Indonesia. Pertanggal 7 Juni, tercatat ada 17 wilayah zona merah di negeri ini. Sementara jumlah ini meningkat menjadi 29 zona merah. Data dari Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional pertanggal 13 Juni 2021. Tercatat 29 kota atau kabupaten ini menjadi zona merah, sedangkan 339 kota atau kabupaten ini menjadi zona oranye. Sedangkan 121 kota atau kabupaten ini menjadi zona kuning dan ada 24 kota dan kabupaten yang tidak terdampak COVID atau menjadi zona hijau. Lalu sebenarnya apa penyebab dari melonjak kembalinya angka COVID-19 di Indonesia ini dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kita cari tahu. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 pertanggal 11 Juni, kenaikan angka COVID-19 10 hari terakhir sebagai berikut. DKI Jakarta 302% dan di Yogyakarta 107%. Sedangkan di Jawa Timur 89% dan Jawa Tengah 80%. Sementara itu di Banten 57% dan di Jawa Barat 49%. Lalu sebenarnya apa penyebab melonjaknya angka COVID di Indonesia? Dan bagaimana cara terbaik untuk mengantisipasinya? Kita tanya ahlinya. Situasi Jakarta memang sudah pas kalau disebut genting ya. Memang tepat ya. Karena apa? Karena tren peningkatan indikator awal ya dari satu pandemi atau wabah ya, di mana di sini kasus harian meningkat ya, kemudian juga kita bisa melihat di sisi lain tingkat hunian rumah sakit juga meningkat. Daerah manapun itu, tidak hanya Jakarta, kemudian menemukan kasus banyak, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau di Sumatera atau dimanapun, bahkan negara di dunia ini menemukan kasus banyak, itu adalah artinya satu upaya yang sudah tepat dilakukan ya, karena memang saat ini sudah nggak mungkin kalau kita misalnya ada daerah melaporkan sedikit itu artinya dia tidak serius, konsisten lah semua. Dan ini termasuk ya harus semua sektor ya, saya melihat ini belum bersinergi, masih banyak pengabaian aktivitas bepergian, meeting ya, perjalanan acara-acara yang saat ini dalam situasi serius seperti ini, sektor-sektor ini belum berkolaborasi, sangat memprihatinkan dan menyedihkan ya. Itulah sebabnya saya sampaikan ya, Indonesia memang punya potensi seperti India ya, dalam artian ledakan kasus dengan banyak korban ya, karena masih banyak pihak-pihak yang mengabaikan. Betul bersinergi dan masif dalam respon, kita harus siap 3 strategi ya. Pertama tentu penguatan, tetap tidak ada pilihan, namanya 3T itu harus selalu dilakukan. Kedua, vaksinasi di tengah wabah ini ya,
akan sangat sulit ya, tapi harus dilakukan. Dan ketiga harus lockdown. Dia 3 kombinasi ini yang dikatakan relatif efektif dalam mengendalikan varian Delta yang kemungkinannya ya di Juli inilah baru mulai terlihat dampak lebih seriusnya. Relatif lebih stabil lah ya, nggak ada lonjakan. Udah optimis sebenarnya, cuman karena ada kelonjakan gini jadi makin pesimis gitu, kapan mau selesainya gitu. Prihatin sih, maksudnya dari warganya juga harusnya lebih aware lagi, karena kan COVID ini kan dia menularnya cepat ya. Sekarang udah merebak lagi ya, belum lagi kan katanya ada virus varian baru gitu. Berita juga ada di Wisma Atlet juga penuh gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya mesti tetap harus ketat sih ya. Mungkin perlu ada ya inovasi yang baru gitu. Peraturan lebih tegas lagi sih, maksudnya kalau misalkan emang dilarang, ya dilarang aja gitu, maksudnya jangan setengah-setengah. Dari pemerintahnya juga sendiri harus lebih ketat lagi, nggak ngendorin lagi gitu. Itu sih paling kalau dari saya. Semua upaya dari pemerintah akan sia-sia. Begitu pula kerja keras dari Satgas Penanganan COVID-19. Semua tiada artinya apabila tidak ada kesadaran dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan demi menjaga keselamatan diri dan juga lingkungan sekitar. Demikian vlog Ganza kali ini bersama juru kamera Dipo Andi Muharram dan Syahrul Ramadhani. Saya Bayu Pradana. Tetaplah waspada dan taati protokol kesehatan.